Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Al-Kindi Muqtadir Syahlan, biasa dipanggil Kindi. Saya di BPBD bertugas sebagai analis dampak sosial di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, tepatnya di seksi rehabilitasi. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah tentang konsepsi desa atau kelurahan tangguh bencana. Pasti di benak Bapak, di benak Ibu semuanya bertanya-tanya, apa sih sebenarnya desa tangguh bencana? Untuk apa sih? Bagaimana sih sistem kerjanya? Kita akan saksikan bersama. Nah, desa tangguh bencana atau biasa disebut destana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Kita garis bawahi bersama kata beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Cianjur, tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, itu ibarat supermarketnya bencana, Pak. Yang mana di supermarket itu segala macam dijual. Ada fashion, ada elektronik, terus apa lagi? Ada kosmetik, segala hal dijual. Nah, ini Cianjur ibaratkan sebagai supermarketnya bencana. Artinya segala hal potensi tentang kebencanaan ada dan pasti terjadi di Cianjur. Kemarin sebelum saya ke Campaka, saya pergi ke desa Rawablut, Pak. Yang mana desa Rawablut itu terletak di Cianjur Utara. Kalau orang luar kota, Cianjur Utara itu taunya tempat wisata, tempat indah, puncak. Tapi ternyata di sana, di desa Rawablut itu hampir semua kadusunan, kadus 1, kadus 2, kadus 3, semuanya berada di zona merah tanah longsor. Kemudian kita bergerak lagi ke Cianjur Kota. Di Cianjur Kota, mungkin anggapan Bapak Ibu semua Cianjur Kota adalah aman, gak ada gunung. Tapi salah. Di Cianjur Kota sering kita dengar di media sosial, di Instagram, hujan sangat lebat, kemudian angin bertiup begitu kencang. Di desa Ciberem, Pak, Kecamatan Cugenang, itu saat angin bertiup kencang, rumah-rumah rusak. Ada juga yang sampai mengakibatkan korban jiwa. Waktu itu petani sedang hujan lebat, kemudian dia berlindung di saung. Saungnya kebetulan berada di samping pohon yang besar. Si pohonnya menimpa si petaninya, Pak, mengakibatkan korban jiwa. Itu Cianjur Kota yang kita anggap aman dari bencana. Ternyata ada juga bencana. Kemudian pernah kita dengar di Cianjur Kota terjadi banjir di jalan raya. Ternyata di Cianjur Kota pun ada potensi bencana. Kemudian kita bergerak lagi ke Cibeber. Baru-baru ini terjadi longsor di Cibokor. Kemudian kita bergerak lagi ke Pasir Kuda. Pernah ada kan berita adanya hujan es. Hujan es yang mengakibatkan rumah-rumah atapnya rusak. Kemudian kita bergerak lagi ke Cianjur Selatan yang berbatasan dengan Sukabumi, Agrabinta, Pak. Di desa Sukamana, Kecamatan Agrabinta, pernah ada terjadi banjir bandang sehingga menenggelamkan beberapa rumah di desa tersebut. Kemudian dari sepanjang Agrabinta sampai Cidaun itu terdapat garis pantai yang panjang. Yang panjang itu sekitar 70 km. Dan itu berpotensi mengakibatkan tsunami. Nah, desa tangguh bencana
dibentuk agar bisa mampu memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap potensi-potensi bencana yang ada di Kabupaten Cianjur. Kemudian setelah desa mampu untuk beradaptasi, lanjut Pak ya. Nah, setelah desa mampu untuk beradaptasi dari potensi bencana tersebut, kemudian desa mampu melakukan upaya-upaya, dalam hal ini upaya pengurangan risiko, yang mana bertujuan untuk yang pertama menjauhkan masyarakat dari bencana, yang kedua menjauhkan bencana dari masyarakat, yang ketiga hidup harmoni dengan bencana, atau bahasa kerennya living harmony with disaster. Saya ingin bertanya, Bapak siapa Pak? Januar. Pak Januar, kira-kira pengertian hidup harmoni dengan bencana itu seperti apa Pak? Hidup harmoni dengan bencana. Mungkin ada yang mau membantu Pak Januar? Pas wae, pas. Jadi maksudnya seperti ini Pak. Kita berkaca kepada negara yang dulu pernah menjajah Indonesia, negara Jepang Pak. Di negara Jepang itu hampir tiap tahun terjadi begitu banyak gempa bumi, baik itu yang bermagnitudo kecil sampai bermagnitudo besar. Tapi poin plusnya di sini, saat terjadi gempa, masyarakat Jepang tidak panik. Dia diam saja di rumah. Untuk orang Indonesia gempa keluar, ayah ini, orang Jepang santai Pak di rumah. Dan gempa itu tidak mengakibatkan kerugian, baik itu infrastruktur yang rusak ataupun korban jiwa. Kenapa? Karena masyarakat Jepang sudah bisa hidup harmoni. Dia mengidentifikasi potensi yang ada di negaranya, kemudian setelah diidentifikasi, dikaji harus seperti apa sih rumah yang tahan terhadap gempa, harus seperti apa sih bentuk bangunannya, dia mengkaji, kemudian dilakukanlah upaya-upaya untuk pengurangan risiko tersebut, sehingga gempa terjadi orang Jepang tidak panik, santai saja di rumah. Seperti itu hidup harmoni dengan bencana, maksudnya seperti itu. Kemudian menumbuh kembangkan dan mendorong kearifan lokal dalam penanggulangan bencana. Kalau kita sering mendengar informasi tentang suku Baduy, di suku Baduy itu ada yang namanya hutan larangan, betul kan? Ada yang namanya hutan larangan. Terus kalau misalnya mau membuat rumah ada aturannya, jaraknya harus berapa, bahannya harus dari apa. Nah, kalau kita telah sebenarnya kearifan lokal seperti itu adalah untuk menjaga lingkungan sekitar mereka. Hutan larangan dibuat atau hutan larangan diadakan supaya masyarakat desa tersebut tidak menebang pohon sembarangan Pak. Menjaga lingkungannya. Kemudian rumah harus dari kayu dan sebagainya. Itu kalau kita telah untuk menjaga masyarakat sendiri dari potensi bencana yang ada. Itu contoh dari menumbuh kembangkan kearifan lokal. Nah, mungkin di desa Margaluyu ini ada kearifan-kearifan yang seperti itu yang harus kita dorong. Di sini dari aparat desa, mungkin dari Pak Kades atau dari tokoh-tokoh masyarakat, kearifan-kearifan lokal seperti itu jangan dihilangkan. Itu yang harus kita dorong, yang harus kita jaga, supaya masyarakat di desa Margaluyu peduli terhadap lingkungan dan bisa melakukan pengurangan risiko bencana tersebut. Lanjut nih. Setelah desa mampu dalam hal ini melakukan upaya pengurangan risiko bencana, kemudian akan terwujud masyarakat dan bangsa yang tangguh akan bencana, yaitu masyarakat yang mampu menyerap informasi bahkan mengembangkannya, seperti orang Jepang tadi.
Dia menyerap informasi tentang gempa, dikembangkan Pak, agar mampu untuk mengantisipasi bencana tersebut, kemudian mampu melawan, melindungi diri atau menghindar, mampu beradaptasi dan mampu pulih kembali lebih baik dan lebih aman dari sebelum ada bencana. Nah, ini tujuan dibentuknya Destana ini agar masyarakat dan bangsa tangguh terhadap potensi-potensi bencana yang ada. Lanjut. Di sini ada prinsip-prinsip dari desa atau kelurahan tangguh bencana. Ada 16 prinsip. Yang pertama, bencana adalah urusan bersama. Bapak, Ibu, bencana mah tidak kenal yang namanya BPBD. Terus terkenal namina Pak Kades, terkenal. Jika terjadi bencana, semuanya terdampak. BPBD terdampak penanggulangan, Bapak Ibu mereka terdampak mengungsi teh. Maka dari ini kita harus sepakat Pak, bahwa bencana ini adalah urusan bersama, bukan urusan pemerintah, bukan urusan Pak Kades, tapi urusan kita bersama yang harus kita peduli terhadap ancaman-ancaman bencana tersebut. Kemudian Destana berbasis pengurangan risiko bencana. Bencana itu takdir, jelas deh. Tapi Allah menciptakan manusia itu dengan akal, yang mana kita harus berpikir tentang pengurangan risiko bencana. Intinya ada 3 dari pengurangan risiko bencana ini. Yang pertama, identifikasi atau environmental scanning, bahasa gaul nama melihat sekitar. Saya ingin bertanya kembali ke saya, Pak, kira-kira di Desa Margaluyu potensi bencana yang terjadi apa saja? Kebanyakan sih berpotensi longsor. Oke, longsor. Bapak siapa? Pak Abdul. Pak Abdul telah mampu melakukan yang namanya identifikasi. Di Desa Margaluyu ada longsor. Setelah identifikasi, maka dilakukanlah yang namanya pengkajian atau analisa. Saya ingin bertanya kembali dengan Ibu siapa? Rin. Ibu Rin, tadi kata Pak Abdul di Desa Margaluyu sering terjadi longsor. Kira-kira penyebab dari longsor itu apa? Bisa pergerakan tanah, ya, tanah yang labil, pohon-pohon yang gundul, ya bisa. Nah, Ibu Rin telah bisa menjabarkan apa yang disebut pengkajian. Tadi Pak Abdul, kata Pak Abdul di Desa Margaluyu ini sering terjadi longsor. Terus kata Bu Rindrin, longsor itu terjadi karena penggundulan hutan. Itu adalah bentuk dari pengkajian. Kemudian setelah identifikasi, pengkajian, tahap yang terakhir adalah upaya pengurangan risiko tersebut. Berarti kalau masalah dari bencana itu adalah penggundulan hutan, solusinya adalah reboisasi atau masyarakat dilarang menebang pohon di hutan begitu saja. Itu yang dimaksud pengurangan risiko bencana, Pak. Simpel sebenarnya, ada 3. Pertama, identifikasi, pengkajian, kemudian upaya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal untuk berpikir dalam hal pengurangan risiko bencana. Kemudian pemenuhan hak masyarakat. Kegiatan Destana ini adalah sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat, karena menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang kurang lebih bunyi seperti ini. Masyarakat itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari segi kebencanaan. Maka dari itu program ini adalah sebagai pemenuhan hak masyarakat dalam hal kebencanaan.
Kemudian masyarakat menjadi pelaku utama. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa bencana ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Justru penanggulangan bencana yang baik adalah penanggulangan yang menitik beratkan kepada masyarakat. Artinya masyarakat peduli terhadap bencana itu sendiri. Kita di sini harus menjadi influencer kepada masyarakat sekitar bahwa bencana itu sebenarnya bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi kita sendiri yang harus menjaga alam sekitar kita untuk pengurangan risiko bencana. Kemudian dilakukan secara partisipatoris, artinya masyarakat harus diajak, baik itu dalam tahap perencanaan yang nantinya ada di Perdes mungkin sering banget tentang kebencanaan tersebut. Kemudian mobilisasi sumber daya lokal. Di sini ada dari ibu-ibu PKK, ada dari perangkat desa, ada dari tokoh ulama, ada dari Retana. Ini semua adalah sumber daya lokal, sumber daya lokal dalam hal penanggulangan bencana. Jadi bencana itu tidak cukup hanya oleh relawan saja. Bapak-bapak dari desa harus ikut, ibu-ibu PKK mungkin ada dari bidan, itu semuanya harus terlibat. Kemudian inklusif ini lebih ke jejaring sosial antar desa, yang mana harus berlandaskan kemanusiaan, sanes berlandaskan profit atau hasil. Karena penanggulangan bencana itu berlandaskan kemanusiaan, berlandaskan hati nurani. Kemudian keadilan dan kesetaraan gender, tidak hanya oleh laki-laki saja, perempuan harus diajak dalam hal penanggulangan. Kemudian keberpihakan pada kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, ke-13 multi ancaman di sini. Di Desa Margaluyu kata Pak Abdul tadi ada terjadi longsor. Tapi sebenarnya kalau kita telah selain longsor ada Pak potensi bencana lain. Tadi saya sempat katakan di Pasir Kuda terjadi hujan es. Pasir Kuda padahal daerahnya sama longsor, tapi bisa terjadi hujan es. Angin puting beliung bisa terjadi. Di Cianjur kota banjir Pak di jalan raya. Mungkin di Desa Margaluyu bisa terjadi banjir. Maka dari itu prinsip dari desa tangguh bencana ini tidak hanya menitik beratkan kepada satu potensi bencana, tetapi masyarakat desa di Margaluyu dan aparat desa harus bisa mengidentifikasi bencana-bencana lain yang mungkin timbul dan mungkin terjadi di Desa Margaluyu. Kemudian otonomi dan desentralisasi pemerintahan. 15 pemanduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan 16 disertakan dengan secara lintas sektoral. Program desa tangguh bencana ini tidak akan berhasil jika hanya menitik beratkan kepada BPBD saja. Perlu adanya kerjasama antar sektor, baik itu dengan pemerintah desa, baik itu dengan pemerintah kecamatan, baik itu dengan puskesmas, ataupun dengan DPMD, yang mana DPMD adalah ibu dari pemerintahan desa. Lanjutkan ya Pak. Lanjut. Nah, ini adalah indikator-indikator terselenggaranya desa tangguh bencana. Di sini ada 20 indikator, yang mana dari 20 indikator ini dibagi ke dalam 2 indikator. Ada 9 indikator utama. Adanya peta, kedua forum termasuk relawan, 3 rencana penanggulangan bencana, yang keempat peta dan jalur evakuasi, yang kelima sistem peringatan dini, yang keenam pola ketahanan ekonomi, yang ketujuh pengelolaan sumber daya alam, kedelapan perlindungan aset produktif masyarakat, yang kesembilan perlindungan kesehatan untuk kelompok rentan. Lanjut. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator pendukung. Adanya kerjasama antar pelaku dan wilayah, dana untuk tanggap darurat, kemudian dana untuk PRB, pelatihan untuk pemerintah desa,
Kelima, pelatihan untuk tim relawan, pelatihan untuk warga desa, pelibatan, partisipasi warga desa. 8, pelibatan perempuan dalam tim relawan. 10, pelaksanaan mitigasi. 11, perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan. Lanjut. Nah, yang pada akhirnya nanti desa akan dikategorikan menjadi 3 kategori, Pak. Setelah indikator itu bisa terpenuhi, kemudian desa dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah desa tangguh pratama. Di desa tangguh pratama ini dengan ciri-ciri yang pertama, baru adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB atau bahasa Sundanya mah baru adanya niat. Di tingkatan desa ini, desa tangguh pratama, baru adanya niat atau upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa atau kelurahan. Kemudian adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana, adanya upaya-upaya untuk membentuk forum PRB, adanya upaya-upaya untuk membentuk tim relawan, adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian, adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Lanjut. Nah, kemudian setelah desa tangguh utama, ada desa tangguh madya, Pak. Yang mana tingkatan desa tangguh madya ini adalah kelanjutan dari tingkatan desa sebelumnya. Yang tadinya hanya upaya, di sini adanya action atau adanya aktivitas dari upaya tersebut, adanya kebijakan PRB yang telah dikembang tingkat desa atau kelurahan. Kemudian adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa. Kemudian adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif. Kemudian adanya tim relawan penanggulangan bencana yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif. Lanjut. Setelah desa tangguh utama, tangguh madya, maka tahap selanjutnya adalah desa tangguh utama, yang mana desa tangguh utama telah bisa melahirkan atau output dari tingkatan-tingkatan desa sebelumnya. Dengan dicirikan ya di sini adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk Perdes. Jadi di tahapan desa tangguh utama, desa telah memiliki output dari kegiatan-kegiatan desa sebelumnya. Kemudian adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah dipadukan ke dalam RPJMDes dan dirinci ke dalam RKPDes. Yang ketiga, adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan yang berfungsi dengan aktif. Di sini sudah berjalan programnya, Pak. Peraturannya sudah dibuat, sudah dilegalkan ke dalam bentuk Perdes. Kemudian anggota-anggotanya telah berperan dengan aktif. Kemudian adanya tim relawan yang secara rutin terlibat dalam hal kebencanaan dan sebagainya. Nah, kami berharap dari BPBD Desa Margaluyu bisa sampai ke tahapan desa tangguh utama, yang mana dari pihak desa memfasilitasi penanggulangan bencana tersebut ke dalam bentuk legal, ke dalam bentuk Perdes. Kemudian dari masyarakatnya bisa berpartisipasi baik dari segi relawan, dari segi ibu-ibu PKK dan sebagainya. Kami berharap Desa Margaluyu bisa mencapai tahapan desa tangguh utama, sehingga segala potensi yang ada di Desa Margaluyu siap dalam menghadapi potensi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.